Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to Easy English Learning with language feature dan karakteristik dari naratif teks, serta contoh-contoh dari naratif teks. Well, let's jump to the explanation. What is narrative text? Apa sih narrative text itu? Narrative text is a piece of text which tells a story to entertain the reader. It is a story with complication or problematic events and tries to find resolutions to solve the problems. Jadi, narrative text adalah teks cerita yang tujuannya untuk menghibur pembaca. Pada teks ini diceritakan tahapan terjadinya suatu masalah hingga penyelesaian masalah tersebut. Jadi naratif teks ini adalah sebuah teks yang berisi cerita tentang kejadian yang telah lampau atau sudah terjadi, dan tujuannya itu untuk menghibur pembaca. Nah, yang ingin saya tekankan di sini, naratif teks ini umumnya memang berupa imaginative story, tapi tidak harus selalu imaginative ya, karena kejadian yang benar-benar terjadi pun itu bisa menjadi sebuah narrative text. Contohnya personal experience and science fiction. Selanjutnya, the purpose or social functions of narrative text is to entertain or to amuse the reader with a story. Jadi, tujuan dasar dari sebuah teks narasi adalah untuk menghibur dan menarik minat pembaca dengan menyajikan cerita atau peristiwa yang memiliki masalah, yang menimbulkan konflik, dan pada akhir cerita ada resolusinya, entah itu berakhir bahagia ataupun menyedihkan. Nah, biar kalian bisa lebih mudah untuk mengenali jenis teks ini, atau bahkan bisa menulis jenis teks naratif, selanjutnya mari kita lihat bagaimana generic structure dari sebuah narrative text. Umumnya, narrative text ini terdiri dari 4 bagian, yaitu orientation, complication, resolution, dan reorientation. Orientation merupakan salah satu ciri atau struktur dari naratif teks yang pasti ditulis pada awal sebuah cerita. Dalam orientation biasanya dimulai dengan pengenalan para karakter, kapan terjadinya sebuah peristiwa, latar belakang cerita, dan penjelasan lainnya agar pembaca paham dan kenal dengan dimensi dalam cerita. Struktur selanjutnya yaitu complication. Nah, complication ini terletak setelah orientation selesai. Complication terdiri dari paragraf yang menjelaskan awal masalah. Awal masalah ini juga akan mengawali rentetan plot atau alur cerita yang kemudian akan berlanjut pada konflik, klimaks, dan anti klimaks cerita. Umumnya, complication berisi interaksi antar pelaku peristiwa. Interaksi ini yang menimbulkan sebuah konflik atau pertentangan. Ada 3 jenis konflik yang mungkin terjadi di complication, yaitu natural conflict atau permasalahan pelaku dengan alam, social conflict atau permasalahan antar pelaku, dan psychological conflict atau permasalahan pelaku dengan dirinya sendiri. Nah, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu resolution. Resolution ini merupakan bagian dari paragraf yang menjadi akhir cerita. Maksudnya, dalam bagian ini terjadi penyelesaian masalah pada complication yang membuat jalan cerita berakhir. Jadi setiap permasalahan yang muncul pada paragraf sebelumnya atau di complication itu harus ada penyelesaiannya. Bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau happy ending, bisa juga berakhir tragis atau menyedihkan, atau biasa juga disebut dengan sad ending. Selanjutnya, bagian teks yang terakhir adalah reorientation. Nah, part ini merupakan bagian atau kalimat penutup
yang menceritakan kondisi terakhir sang tokoh dalam cerita, atau biasanya juga berisi pesan moral cerita. Oh iya, bagian ini juga tidak wajib ada ya pada narrative text, jadi hanya optional, boleh ada dan boleh tidak ada. Kesimpulannya, narrative text ini bisa diibaratkan seperti sebuah kurva. Bagian ini adalah orientation, awal-awal cerita yang memperkenalkan who, siapa, what, apa, when, kapan, dan where, di mana sebuah cerita itu bermula. Kemudian berlanjut ke complication. Nah, di sini kurvanya naik karena di sini diceritakan awal mula hingga klimaksnya sebuah masalah. Lalu kurva semakin menurun karena di sini sudah mulai diceritakan penyelesaian masalahnya. Bagian ini disebut juga resolution. Kemudian di bagian akhir kurva yang semakin menurun ini adalah reorientation yang biasanya berisi pesan moral dari cerita. Oke, semoga penjelasan ini bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Sekarang, mari kita lihat genre atau jenis-jenis narrative text. Jadi, narrative text ini bisa berupa personal experience, fairy stories or fairy tale, folk tale, fables, myth, legend, science fiction, romance, and etc. Di mana jenis-jenis teks ini merupakan teks berupa cerita yang di dalamnya diceritakan rentetan kejadian mulai dari pengenalan tokoh, awal mula terjadinya masalah, hingga penyelesaiannya. Sekarang, mari kita simak penjelasan dari masing-masing genre teks ini. Yang pertama adalah personal experience. Nah, teks ini adalah cerita berupa pengalaman pribadi dengan tujuan untuk menghibur pembaca, yang di dalamnya diceritakan awal mula terjadinya sebuah masalah hingga ke penyelesaiannya. Mungkin kalian akan bertanya, nah loh, bukannya kalau bercerita tentang pengalaman pribadi itu adalah recount text? Jadi tidak selalu ya. Jika teks atau cerita kalian mengikuti generic structure dari sebuah narrative text, di mana di dalamnya terdapat orientation, complication, dan resolution, maka personal experience pun bisa menjadi sebuah narrative text. Ini berbeda dengan recount text yang simply tell your experience tanpa harus dibuat berurutan rentetan kejadiannya. No complication and no resolution. Dengan kata lain, di personal experience pada narrative text ada masalah yang diceritakan mulai dari awal hingga penyelesaiannya. Sedangkan pada recount text, murni hanya menceritakan pengalaman, tidak harus ada problematic event di dalamnya. Genre teks berikutnya adalah fairy stories atau fairy tale. Nah, jenis naratif teks ini adalah dongeng berupa cerita fantasi atau hayalan. Biasanya bercerita tentang kehebatan atau keajaiban dari karakter utama pada cerita. Contohnya Cinderella, Harry Potter, Aladdin, and etc. Jadi tokoh-tokoh pada jenis teks ini biasanya digambarkan hebat mengikuti hayalan atau fantasi dari penulisnya. Selanjutnya ada juga yang disebut folktale. Nah, folktale ini merupakan cerita rakyat yang sudah turun-temurun dan biasanya diyakini benar-benar terjadi. Contohnya kisah Malin Kundang, kisah Sang Kuryang, atau terbentuknya Tangkuban Perahu. Kemudian ada juga yang disebut fables. Nah, kalau fables ini adalah cerita yang karakternya berupa hewan. Contohnya Lion King, Si Kancil, dan lain-lain. Biasanya ini berupa dongeng anak-anak ya. Well, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita terkait language features atau kebahasaan dari sebuah narrative text. Yang pertama, past
tense. Jadi, tenses yang digunakan dalam naratif teks ini adalah past tense karena bercerita tentang sesuatu atau kejadian yang sudah terjadi atau sudah lampau. Nah, karena bentuknya past tense, berarti kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua atau verb to. Selanjutnya, penggunaan time conjunction seperti when, then, suddenly, and etc. Karena naratif teks ini kan menceritakan rentetan kejadian secara berurutan. Berarti harus ada time signal di dalamnya. Mulai dari awal masalah hingga penyelesaiannya. Jadi tentunya kita harus menggunakan kata sambung ya, misalnya ketika, kemudian, lalu, tiba-tiba, akhirnya, dan seterusnya. Yang ketiga ada adverb of time atau keterangan waktu. Jadi umumnya di awal teks naratif itu digunakan adverb of time seperti once upon a time, a long time ago, one day, and etc. Kemudian dalam naratif teks ini harus ada specific character. Jadi ada karakter utama yang sudah diperkenalkan di orientation. Misalnya kisah Cinderella, maka spesifik karakternya ya Cinderella. Cerita Tangkuban Perahu, maka spesifik karakternya adalah Sang Kuryang. Oke? Selanjutnya verb yang digunakan dalam naratif teks ini umumnya berupa action verb. Karena kan naratif teks ini menceritakan kejadian ya, berarti ada action di dalamnya. Dan yang terakhir, karena teks ini tujuannya menghibur, maka cerita dibuat seakan-akan penulis lagi menceritakan langsung, jadi digunakan direct speech. Misalnya dikatakan Snow White said bla 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 and etc. Dan direct speech ini menggunakan present tense. Nah, sekarang kita akan membahas characteristic of narrative text. Yang pertama, narrative text menceritakan kisah atau kejadian di waktu yang lampau. Yang kedua, menggunakan noun atau kata benda untuk menggantikan kata ganti hewan, orang, atau benda dalam cerita. Yang ketiga, naratif teks ini lebih merupakan cerita rakyat atau sudah diketahui dan berkembang pada masyarakat sebagai cerita bersama, meskipun dapat diceritakan secara ulang dalam versi cerita yang berbeda. Selanjutnya, unsur cerita terdiri dari setting waktu serta tempat, tema cerita, tokoh cerita, suasana cerita, konflik, serta penyelesaiannya. Dan selanjutnya yang terakhir, naratif teks ini bisa disusun dalam sebuah sekuen sederhana maupun tersusun dari beberapa sekuen yang kompleks. Well, berikut ini adalah contoh dari naratif teks. Judulnya Cinderella. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa bagian awal paragraf ini merupakan orientation karena berisi pengenalan tokoh. Kemudian berlanjut dengan bagian complication. Nah, di bagian complication ini kita bisa lihat bahwa ada rentetan kejadian atau masalah yang diawali dengan keluarga kerajaan yang mengadakan sayembara pemilihan calon putri untuk pangeran. Diceritakan bahwa Cinderella ingin pergi, tapi ada masalah di mana ibu tirinya tidak mengizinkan. Selain itu, diceritakan juga bahwa Cinderella menangis. Dia ingin pergi, tapi dia juga harus stay di rumah. Selain itu, Cinderella ini juga tidak punya gaun untuk ke pesta. Lalu ibu peri kemudian mengubah penampilan Cinderella, mengubah gaunnya lengkap dengan sepatu kaca. Ibu peri juga mengubah tikus menjadi kuda putih untuk mengantar Cinderella. Nah, bagian ini merupakan resolution. Hingga akhirnya Cinderella bisa pergi meskipun harus kembali sebelum tengah malam. Nah, kalimat terakhir ini merupakan reorientation
karena menceritakan kondisi terakhir tokoh dalam cerita. Oke, I think that's all penjelasan tentang narrative text. Thanks for watching dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.